Halo semuanya, saya Yansen Theophilus. Kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan dengan topik yaitu work sampling. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita mengenai bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap waktu baku atau waktu standar pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Kalau kalian sudah sempat belajar mengenai stopwatch time study atau pengukuran waktu dengan metode jam henti, di mana kita melakukan pengukuran kerja secara langsung ke lapangan untuk pekerjaan yang repetitif. Kali ini saya akan mengenalkan work sampling. Nah, work sampling ini sama seperti stopwatch time study, kita melakukan pengukuran langsung ke lapangan, hanya saja tidak secara penuh gitu ya. Kita akan melakukan sampling pada rentang waktu tertentu, dan biasanya work sampling ini digunakan untuk pekerja yang non-repetitif. Jadi, kalau stopwatch time study untuk pekerjaan yang repetitif, untuk yang work sampling ini biasanya untuk pekerja yang non-repetitif seperti sekretaris atau pekerja-pekerja yang tidak langsung lainnya, di mana variasi pekerjaannya ini cukup banyak dan tidak semuanya dilakukan secara repetitif setiap hari. Kita ingat kembali bahwa time study dilihat dari apakah kita datang langsung ke lapangan atau tidak, itu dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah pengukuran waktu secara langsung, di mana pengamat itu langsung datang ke lapangan atau ke tempat pekerja tersebut bekerja untuk melakukan pengukuran secara langsung di lapangan atau di tempat pekerjaan tersebut dilakukan. Metode pengukuran waktu langsung yang pada umumnya digunakan adalah metode jam henti dan metode sampling pekerjaan yang akan kita bahas kali ini. Metode jam henti biasanya lebih dikhususkan atau difokuskan untuk pekerja-pekerja untuk pekerjaan yang repetitif atau berulang. Sedangkan untuk sampling pekerjaan, ini lebih difokuskan untuk pekerja-pekerja yang bersifat non-repetitif dengan beberapa variasi pekerjaan tertentu. Lalu yang kedua adalah pengukuran waktu tidak langsung, di mana kita tidak langsung datang ke tempat pekerja tersebut bekerja untuk melakukan pengukuran waktu. Tapi kita biasanya gunakan data tertentu, data historis misalnya, untuk bisa memetakan kira-kira jika suatu pekerjaan itu punya elemen gerakan A, B, C, D, dan seterusnya, kira-kira waktu standarnya itu berapa. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan belajar juga di minggu selanjutnya mengenai method time measurement, work factors, dan juga salah satunya hari ini yang akan kita bahas yaitu standard data. Nah, itu beberapa metode yang umum digunakan untuk pengukuran waktu tidak langsung. Tujuan pengukuran waktu seperti yang sudah kita pelajari saat belajar stopwatch time study yaitu untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh orang yang memiliki kualifikasi tertentu, terlatih, dan bekerja dengan kecepatan normal untuk melakukan satu tugas tertentu. Dalam artian, dalam kita melakukan pengukuran waktu baku, kita harus memastikan bahwa memang pekerja yang kita ukur itu bekerja dalam keadaan normal, bukan dicepet-cepetin atau dilambat-lambatin dengan tujuan tertentu. Tapi memang kita sungguh mau mengukur untuk satu pekerjaan yang spesifik seperti itu berapa sih kecepatan yang standar yang bisa kita jadikan acuan. Dan kita juga perlu pastikan bahwa pekerja tersebut memang sudah terlatih, sudah terbiasa melakukan pekerjaannya, dan juga sudah memiliki kualifikasi tertentu. Jadi bukan orang sembarangan kita ambil lalu kita ukur untuk mengerjakan satu pekerjaan, tapi memang pekerja yang sudah punya keahlian atau sudah terbiasa dalam melakukan pekerjaan tersebut yang mau kita ukur. Outcome dari time study yaitu waktu baku atau dalam bahasa Inggris disebut dengan standard time. Terdapat 4 manfaat utama dalam pengukuran waktu. Kenapa pengukuran waktu perlu dilakukan? Manfaat yang pertama adalah kita dipermudah untuk menentukan performansi dan juga output dari standar pekerja. Misalnya kita punya satu perusahaan atau kita bekerja dalam satu perusahaan, kita ingin memproduksi suatu benda, lalu kita ukur kira-kira satu pekerja tersebut untuk memproduksinya, ternyata waktu standarnya itu 1 jam. Misalnya, maka ketika dia punya 8 jam kerja, output standar yang kita harapkan adalah kurang lebih 8 pieces gitu ya. Kita tidak boleh mengharapkan lebih dari itu karena berarti beban kerjanya berlebih, atau kurang dari itu berarti produktivitasnya kurang baik. Nah, jadi
waktu baku ini penting sekali untuk menjadi acuan untuk kita menentukan kira-kira performansi yang wajar dan output yang wajar untuk dihasilkan oleh pekerja tersebut itu berapa dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukannya. Lalu yang kedua, mempermudah proses evaluasi beban kerja pekerja. Masih berhubungan dengan manfaat yang pertama, bahwa ketika kita punya waktu standar untuk satu pekerjaan tertentu, maka kita jadi tahu nih, apakah satu pekerja itu saat ini punya beban kerja yang sudah cukup baik, atau berlebihan, atau berkekurangan. Dilihat dari waktu standarnya. Misalnya balik lagi ke kasus tadi ya, ketika dia itu untuk menghasilkan satu produk misalnya butuh 1 jam. Jam kerja dia 8 jam, tapi target yang dikasih per hari adalah misalnya 15 pieces atau 20 pieces dari produk tersebut. Maka kita bisa simpulkan bahwa beban kerjanya memang berlebihan. Pasti nanti impact-nya macam-macam ya. Ada keluhan beban kerja fisik atau mental, target yang tidak tercapai, dan masih banyak lagi konsekuensi negatif yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, juga waktu standar ini mempermudah manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan, khususnya keputusan-keputusan yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh suatu pekerja tersebut. Misalnya, ketika kita mau hire orang baru, nah kita bisa jadikan waktu standar itu sebagai acuan, kira-kira pekerja yang baru ini layak nggak sih untuk kita pekerjakan, misalnya. Ketika dia itu punya produktivitas yang rendah, dia itu berarti kita bisa evaluasi kembali apakah dia itu cocok tidak untuk pekerjaan tersebut. Nah, gimana kita bisa tahu performansinya rendah atau biasa saja atau tinggi? Kita bisa jadikan waktu standar juga sebagai acuan. Lalu manfaat yang keempat adalah menjadi data pendukung dalam memperbaiki satu sistem kerja. Jadi waktu standar ini juga punya peran penting dalam kita nanti memperbaiki sistem kerja supaya lebih efisien dan efektif. Nah, contohnya adalah ketika kita merasa sistem produksi yang kita miliki saat ini itu waktu siklusnya terlalu besar, kurang efisien. Nah, bagaimana untuk kita bisa memangkas waktu siklus tersebut? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kita melihat kembali gitu ya, waktu standar yang dimiliki oleh setiap pekerja di stasiunnya seperti apa. Lalu apakah ada elemen-elemen kerja yang bisa dibagi-bagi atau direduksi sehingga muncul waktu standar yang lebih rendah sehingga bisa mempengaruhi waktu siklus totalnya nanti menjadi lebih rendah. Nah, acuan-acuan yang digunakan untuk bisa memperbaiki satu sistem kerja tersebut, salah satunya adalah waktu standar. Maka dilihat dari 4 manfaatnya ini, kita sekarang sudah mengetahui ya bahwa waktu standar punya peran yang sangat penting untuk bisa merancang satu sistem kerja yang efektif dan efisien. Dilihat dari definisinya, waktu baku kita bisa lihat dari definisi beberapa. Yang pertama dari buku Barnes pada tahun 1980. Barnes ini salah satu expert di bidang rekayasa sistem kerja yang sudah sangat lama gitu ya. Bukunya juga sudah cukup lama, di mana definisinya adalah waktu seseorang pekerja yang cocok untuk melakukan pekerjaan tersebut dan telah dilatih dengan metode tertentu untuk melakukan satu pekerjaan tertentu, di mana dia melakukannya dalam tempo yang standar atau normal. Kurang lebih mirip ya seperti definisi yang kita sudah bahas di slide sebelumnya. Begitu juga dengan dari buku Suta Laksana, di mana waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan secara wajar seorang pekerja normal untuk melakukan satu pekerjaan yang dijalankan dengan sistem kerja terbaik. Nah, yang berbeda di sini, kalau Suta Laksana memberikan statement bahwa kita harus pastikan dulu sistem kerja yang dilakukan itu yang terbaik, baru kita ukur waktu standarnya. Jangan sampai sistem kerjanya itu masih berantakan, kita jadikan standar. Maka ada kalanya sebelum kita menentukan waktu standar, kita analisis dulu nih, gerakan kerjanya itu sudah efisien atau belum. Jika belum, coba diperbaiki dulu semaksimal mungkin, baru kita jadikan itu sebagai standar. Dalam kita mengukur waktu baku, ada 3 klasifikasi waktu yang perlu kita ingat, di mana klasifikasi waktu yang pertama adalah waktu aktual atau waktu siklus, di mana waktu ini adalah merupakan waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan.
Lalu yang kedua ada yang disebut waktu normal, di mana waktu normal ini waktu siklus yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Dan yang ketiga, kita sebut waktu baku atau waktu standar, di mana merupakan waktu normal yang telah ditambahkan atau mempertimbangkan faktor kelonggaran. Nah, apa itu faktor penyesuaian dan kelonggaran? Penyesuaian merupakan faktor pengalih waktu siklus yang diperhitungkan ketika pengukur merasa bahwa operator bekerja dengan kecepatan tidak wajar, sehingga perlu dinormalisasi atau dinormalkan untuk memperoleh waktu siklus yang memang sudah terbukti wajar. Berapa besar penyesuaian ini memang secara subjektif dilakukan oleh pengamat dengan bantuan beberapa metode bagaimana menentukan nilai penyesuaian yang sudah dibahas pada saat stopwatch time study ya. Ada Westinghouse, Schumart, dan lain-lain. Maka perlu dipastikan bahwa pengamat ketika menentukan penyesuaian harus benar-benar sudah menguasai pekerjaannya seperti apa. Dan biasanya juga dalam penyesuaian ini kita sebagai pengamat ada kalanya perlu berdiskusi juga misalnya dengan atasan dari pekerja tersebut untuk kira-kira menentukan apakah waktu siklus yang dihasilkan oleh pekerja ini sudah cukup wajar atau belum. Nah, ketika waktu siklus sudah ditambahkan penyesuaian sebagai faktor pengali, maka jadilah yang disebut dengan waktu normal. Nah, waktu normal ini perlu ditambahkan dengan kelonggaran, di mana kelonggaran ini merupakan waktu yang ditambahkan terhadap waktu normal untuk membuat waktu baku dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja. Jadi kelonggaran ini sedikit beda fungsinya dengan penyesuaian, di mana penyesuaian fungsinya adalah menormalkan pekerja yang dirasa belum bekerja dalam kondisi wajar. Ketika sudah wajar, maka kita berikan faktor pengalinya satu aja sebagai penyesuaian, yang artinya waktu siklus sudah sama dengan waktu normal. Sedangkan kelonggaran itu waktu yang diberikan untuk mengakomodasi kebutuhan pekerja. Nah, kebutuhan seperti apa? Itu ada 3 faktor, di mana yang pertama, kebutuhan akan kelonggaran untuk kelelahan. Yang kedua, kelonggaran untuk kebutuhan pribadi. Yang ketiga, kelonggaran untuk gangguan yang tidak terhindarkan. Kelonggaran untuk kelelahan misalnya karena bekerja terus-menerus sehingga dia lelah, dia membutuhkan peregangan. Nah, waktu untuk peregangan itu kita masukkan sebagai kelonggaran. Contoh kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, misalnya kita harus ke toilet untuk buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu untuk kebutuhan pribadi ya. Kita masukkan juga waktunya sebagai kelonggaran. Lalu yang ketiga, kelonggaran untuk gangguan yang tidak terhindarkan. Contohnya, ketika kita bekerja dengan menggunakan mesin jahit, kita perlu waktu kelonggaran untuk gangguan seperti misalnya kita harus refill si benangnya atau ada kalanya benangnya itu jatuh ketika kita gunakan mesin. Nah, itu kan contoh gangguan yang tidak mungkin bisa kita hindarkan. Maka kita perlu tambahkan sedikit waktu untuk mempertimbangkan aspek gangguan-gangguan tersebut yang disebabkan oleh faktor yang tidak bisa kita hindari. Jadi itu tadi beberapa hal yang perlu saya review sebelum kita masuk ke work sampling terkait dengan time study secara umum. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai work sampling. Sebelum kita belajar tahapan-tahapan dalam work sampling, kita bahas dulu jenis-jenis pekerja yang terkait dengan work sampling. Pada dasarnya tenaga kerja bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung, dan yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung itu biasanya merupakan tenaga kerja yang langsung berhubungan terhadap penghasilan dari satu produk atau jasa yang kita berikan ke konsumen, yang kita jual ke konsumen. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu tenaga kerja yang tidak langsung menghasilkan produk atau jasa, tapi lebih ke supporting system untuk bisa menghasilkan produk atau jasa tersebut. Nah, untuk tenaga kerja langsung, karena tadi saya bilang itu langsung berkontribusi terhadap penghasilan produk atau jasa, maka mayoritas itu di bagian produksi. Kalau untuk setting di manufaktur misalnya. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung itu mayoritas bagian non-produksi, karena dia tidak langsung terlibat dalam penghasilan
pembentukan si benda kerja menjadi produk yang dijual, tapi menjadi supporting system. Contohnya bagian keuangan, bagian sekretaris, administrasi, HRD, dan masih banyak lagi. Memang tidak langsung berhubungan untuk menghasilkan suatu produk, tapi sebagai supporting system untuk suatu perusahaan bisa berjalan. Itulah yang dimaksud tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung sendiri dibagi lagi jadi 3 tipe berdasarkan jenis karakteristik pekerjaannya. Yang pertama adalah tenaga kerja kreatif, yang kedua adalah tenaga kerja beban tetap, yang ketiga adalah tenaga kerja beban berubah. Kalau dilihat dari karakteristik pekerjaannya agak sedikit berbeda, di mana tenaga kerja kreatif ini dibutuhkan kreativitasnya untuk bisa mengembangkan sesuatu, entah project atau desain produk baru dan sebagainya. Dan di mana tenaga kerja kreatif ini, contohnya desainer ya, dia itu punya beban yang sangat variatif. Dia itu bisa sehari atau 2 hari kerja keras sampai nggak tidur, terus ada kalanya ketika projectnya sudah selesai dan tidak ada project baru, dia itu agak gabut atau nganggur gitu ya, sehingga beban kerjanya ini sangat fluktuatif untuk tenaga kerja kreatif ini. Lalu ada juga yang kedua, tenaga kerja beban tetap. Contohnya pegawai administrasi, dia itu pekerjaannya memang variatif, tidak hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan yang diulang-ulang, tapi ada beberapa jenis pekerjaan, tapi juga sedikit diulang-ulang. Jadi bukan berarti dia itu hanya ngerjain sekali, terus kerjain yang lain, tapi dia ngerjain beberapa. Tapi memang ada beban tetap yang mengalami pengulangan dalam rentang waktu tertentu. Misalnya pekerja administrasi, ada kalanya dia harus ngeprint, cetak surat, bikin surat, lalu ada kalanya harus input data, dan sebagainya. Ada beberapa pekerjaan yang memang dalam sehari itu beberapa jenis harus dilakukan, tapi bebannya tetap kurang lebih antar harinya misalnya. Lalu yang ketiga ada juga tenaga kerja beban berubah. Contohnya office boy. Pekerjaannya pun bervariasi, tidak hanya mengerjakan satu pekerjaan yang repetitif dan bebannya itu berubah-ubah. Awal bulan dia bisa mengerjakan 3 elemen kerja berbeda, tengah bulan 3 elemen kerja lainnya, akhir bulan beda lagi misalnya itu ya. Jadi bebannya itu untuk setiap hari atau setiap rentang waktu tertentunya itu relatif berubah-ubah. Nah, work sampling ini cocok untuk mengukur waktu kerja atau waktu standar untuk tenaga kerja yang kurang lebih seperti ini, tidak langsung. Jadi, untuk pekerja-pekerja yang repetitif, yang biasanya itu merupakan tenaga kerja langsung, itu lebih cocok untuk stopwatch time study, sedangkan yang seperti ini lebih cocok kita gunakan work sampling. Nah, work sampling ini dikembangkan sudah cukup lama ya, di Inggris pada tahun 1930. Jadi ini bukan ilmu yang baru, ilmu yang cukup lama. Tapi karena kita tetap membutuhkan metode seperti ini, maka kita tetap pakai meskipun usia dari metode ini sudah cukup lama ya, udah 90 tahunan. Work sampling merupakan pengukuran waktu langsung. Kenapa? Karena memang kita tetap membutuhkan pengukuran secara langsung ke tempat pekerja itu bekerja. Tapi sedikit berbeda dengan stopwatch time study. Kalau stopwatch time study kita itu pengukuran secara terus-menerus. Sedangkan work sampling ini dilihat dari namanya juga kita tahu ya bahwa kita hanya melakukan sampling pada rentang waktu tertentu. Jadi kita tidak mengamati secara terus-menerus pekerja itu bekerja. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa work sampling ini diperuntukkan atau fokus untuk pekerja yang tidak langsung, di mana pekerjaannya itu relatif tidak bersifat repetitif seperti yang kita pelajari saat stopwatch time study. Perbedaan dengan metode jam henti, seperti yang sudah saya jelaskan juga bahwa pengamat tidak terus-menerus berada di tempat pengamatan, namun hanya sesaat, namun secara acak. Kegunaan work sampling ada beberapa. Yang pertama untuk menentukan distribusi pemakaian waktu oleh pekerja atau kelompok kerja. Karena work sampling ini untuk pekerja tidak langsung, yang tadi saya bilang bahwa jenis pekerjaannya relatif cukup bervariasi, meskipun ada yang variasinya kecil maupun besar. Maka untuk jenis-jenis pekerjaan yang bervariasi tersebut kita bisa petakan ya, kira-kira seorang pekerja atau beberapa pekerja ini distribusi pemakaian waktunya seperti apa.
Jika dia misalnya punya 5 variasi pekerjaan, berapa waktu yang dihabiskan dalam 1 minggu untuk pekerjaan yang pertama, berapa untuk pekerjaan yang kedua, dan seterusnya. Sehingga kira-kira kita bisa juga menentukan nanti waktu standarnya untuk setiap jenis pekerjaan itu seperti apa. Dan kira-kira load yang wajar itu seperti apa untuk setiap pekerjaan dari semua variasi tersebut. Lalu yang kedua, juga dapat mengidentifikasi tingkat pemanfaatan mesin atau alat andai kita itu dalam salah satu atau beberapa jenis pekerjaan yang harus dilakukan itu menggunakan mesin atau alat. Misalnya, untuk pekerjaan administratif, kita bisa menghitung kira-kira kita butuh printer berapa andai pekerjaan tersebut dilakukan oleh beberapa orang misalnya. Ketika distribusi kerjanya kita tahu, waktu standar untuk ngeprint itu kita tahu untuk setiap orang, maka kita bisa hitung kira-kira kita butuh printer berapa sih untuk beberapa pekerja dengan pekerjaan yang kurang lebih sama tersebut. Lalu yang ketiga tentu saja menentukan waktu baku dari aktivitas pekerja tersebut dengan berbagai variasi yang ada tadi. Jadi ketika dia punya 5 atau 10 variasi kerjaan, kita dengan work sampling ini bisa menentukan waktu standar dari masing-masing. Dan juga tentunya secara total. Dan yang terakhir adalah memperkirakan nilai kelonggaran bagi satu pekerjaan. Sama seperti metode pengukuran kerja yang lain, bahwa kita berdasarkan pengamatan juga bisa menentukan nantinya kelonggaran apa saja yang perlu kita tambahkan untuk bisa menghasilkan waktu standar yang wajar dan juga mempertimbangkan kebutuhan dari pekerja itu sendiri tentunya. Berikutnya saya akan membahas mengenai dasar filosofis dalam nanti kita melakukan work sampling. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika kita mau work sampling yang harus kita jadikan pedoman. Dasar yang pertama adalah output tiap pekerjaan harus dapat diukur atau memiliki satuan ukuran tertentu. Dalam work sampling, nanti dalam perhitungannya kita harus pastikan kita punya output identification unit atau disingkat OIU dalam setiap pekerjaan dari variasi pekerjaan yang ada. Misalnya ketika salah satu pekerjaannya yang kita amati adalah menulis surat, maka kita harus tentukan OIU-nya. Apakah menulis surat itu satuan ukurannya berapa surat, atau satuan ukurannya berapa kata yang ditulis dalam surat tersebut, atau apapun itu. Nah, harus bisa diukur dengan pasti untuk bisa menentukan waktunya. Maka, work sampling ini kurang cocok ketika pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut tidak memiliki output yang bisa terukur. Misalnya pekerjaan-pekerjaan top management yang hasilnya adalah berupa keputusan-keputusan atau berupa hasil rapat misalnya. Nah, itu sulit ketika kita gunakan work sampling. Lalu yang kedua, pengamatan harus dilakukan secara acak atau random. Jadi kita tidak boleh dalam work sampling ini menentukan waktu pengamatannya itu semau kita. Misalnya mereka kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, kita kebetulan bisanya jam 9 sampai jam 11, maka kita ukur di situ nggak boleh. Kita harus menggunakan teknik pengacakan yang nanti kita akan bahas di belakang, supaya hasil datanya itu benar-benar dilakukan secara acak atau random. Lalu yang ketiga, semakin banyak frekuensi kunjungan akan semakin memperkuat kesimpulan. Inilah yang perlu kita pertimbangkan karena semakin banyak tentunya akan menghabiskan waktu semakin besar. Tapi kalau kurang banyak juga nanti datanya tidak valid dan reliable. Maka nanti kita juga perlu melakukan uji kecukupan data ketika kita melakukan work sampling. Yang keempat, jumlah hari kunjungan harus disesuaikan dengan siklus tiap pekerjaan. Nah, ini maksudnya adalah kita harus melihat karakteristik pekerjaan dari pekerjaan yang kita ukur. Misal, kita mengukur satu pekerjaan yang memang pekerjaannya itu ada dilakukan di awal bulan beda, tengah bulan beda, akhir bulan beda. Berarti siklus pekerjaan itu terlihat bulanan. Maka kita nggak boleh hanya melakukan work sampling itu cuma 1 hari atau 1 minggu aja. Karena nanti akan ada variasi pekerjaan yang tidak tercapture selama kita melakukan pengamatan. Beda sama pekerjaan yang memang siklusnya itu harian. Jadi dia itu
ada 5 variasi kerjaan misalnya, tapi 5 variasi ini memang semuanya dilakukan dalam satu hari, dalam setiap hari. Maka kita bisa cukup melakukan kunjungan itu beberapa hari saja gitu ya, tidak perlu 1 bulan full. Karena siklus pekerjaannya itu memang harian. Nah, itu juga pentingnya nanti pengaruhnya adalah kapan kita melakukan kunjungan dan berapa lama. Dan yang kelima, kita harus memahami bahwa tujuan dari kunjungan adalah mengetahui apa yang terjadi di tempat kerja. Maka, sebisa mungkin kita lakukan kunjungan secara langsung. Jadi bukan hanya kita itu nanya ke operatornya, "Bapak jam 9 lagi ngapain tadi, Pak?" gitu ya. Jadi sebaiknya tidak melakukan seperti itu, tapi memang lakukan pengamatan langsung ke lapangan pada rentang waktu yang kita sudah tentukan. Setelah memahami dasar filosofis dari work sampling, maka selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah detail mengenai apa yang harus dilakukan pada saat kita menggunakan metode work sampling. Langkah akan dibagi menjadi sebelum pengukuran dan saat pengukuran. Sebelum pengukuran, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tentu saja menetapkan tujuan pengukuran. Kita harus menetapkan dulu kenapa sih kita harus melakukan work sampling? Apakah untuk mengevaluasi kinerja pekerja? Apakah untuk memperbaiki sistem kerja? Apakah untuk menentukan output standar untuk pekerjaan tersebut? Atau apa lagi? Nah, pada tahap pertama ini juga kita perlu menentukan tingkat ketelitian dan keyakinan yang digunakan. Semakin besar tingkat ketelitian dan keyakinan yang kita gunakan, maka hasilnya akan relatif semakin baik. Tapi tentunya konsekuensinya adalah data yang dibutuhkan akan semakin banyak. Lalu yang kedua, kita lakukan penelitian pendahuluan dan perbaikan awal terhadap sistem kerja tersebut. Ingat kembali berdasarkan definisi Suta Laksana tadi bahwa waktu standar itu berdasarkan metode kerja yang terbaik. Nah, maka ada kalanya sebelum kita melakukan pengukuran, kita pastikan dulu bahwa metode kerja yang dilakukan, gerakan kerja yang dilakukan memang yang relatif paling efisien sebelum kita melakukan pengukuran. Jika ada sistem kerja yang masih sangat terlihat kurang baik, maka sebaiknya kita perbaiki dulu, lalu kita train dulu pekerjanya sampai bekerja dalam keadaan wajar dengan sistem kerja yang baru tersebut, baru kita lakukan pengukuran. Tujuannya adalah karena, balik lagi, kalau kita mau menentukan waktu standar, maka ketika metode kerjanya itu buruk, maka waktu standarnya itu tidak menunjukkan bagaimana waktu yang standar, yang memang wajar, karena itu masih dianggap kurang baik. Maka kita perlu lakukan perbaikan dulu sebelumnya. Lalu ketika 1 dan 2 sudah kita lakukan, kita masuk ke yang ketiga, yaitu memilih pekerja. Ini dilakukan ketika kita mau mengukur suatu pekerjaan dan ada beberapa pekerja di bagian tersebut yang melakukan jenis pekerjaan yang sama, maka kita pilih. Apa kriteria pemilihannya? Kita yang pertama pilih pekerja yang paling wajar bekerjanya. Bukan pekerja yang paling jago, bukan pekerja yang paling lemah atau lambat, tapi pekerja yang kurang lebih standar, wajar, tidak berlebih, tidak berkekurangan. Kriteria yang kedua adalah mau diajak bekerja sama. Nah, kriteria ini juga cukup penting karena attitude pekerja juga bisa menentukan bagaimana nanti waktu standar yang dihasilkan. Kita harus pastikan bahwa pekerja tersebut bersedia diambil datanya dan dia bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut secara wajar. Ada kalanya pekerja tersebut ketika kita ukur, dia itu pura-pura jadi cepat atau jadi lambat supaya dia mikir dulu nih, saya kira-kira mau diapain ya? Kalau dia merasa kalau saya kerja cepat nanti saya dikasih bonus, maka dia akan dicepet-cepetin kerjanya gitu. Tapi kalau dia merasa juga bahwa wah ini data saya mau diambil sebagai standar, maka dia akan lambat-lambatin supaya standarnya jadi lambat. Nah, jangan pilih pekerja dengan attitude yang kurang lebih seperti itu. Kita harus juga pastikan sambil bertanya ke atasannya, mana pekerja yang bisa kita andalkan. Dalam melakukan pengamatan pun sebisa mungkin kita
Jangan membuat mereka merasa sedang diamati ketika sedang pengamatan, karena itu sedikit banyak akan mempengaruhi cara mereka bekerja. Lalu yang ketiga, memiliki output identification unit. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa setiap jenis pekerjaannya itu punya output yang bisa terukur dengan baik dan mudah oleh kita atau oleh atasan. Lalu yang harus dilakukan selanjutnya adalah pemisahan kegiatan, di mana pekerjaan tersebut dikelompokkan menjadi kegiatan-kegiatan atau elemen pekerjaan. Lalu kedua, kita pastikan bahwa pembagian dilakukan secara detail dan global. Di mana maksudnya detail dan global itu adalah mutually exclusive dan collectively exhaustive. Mutually exclusive berarti kita bisa bedakan dengan jelas. Kita bedakan batasnya dengan jelas antara pekerjaan A, B, C, D, dan seterusnya. Tidak ada yang saling beririsan satu sama lain. Itu mutually exclusive. Sedangkan collectively exhaustive artinya adalah yang kita ukur itu elemen kerjanya sudah mencakup keseluruhan. Jadi kalau dia memang punya 5 jenis pekerjaan, tidak mungkin ada yang ke-6, ke-7, dan seterusnya yang tidak terukur oleh kita. Memang sudah mencakup semuanya. Itulah syarat kita memisahkan kegiatan. Aktivitas terakhir yang perlu dilakukan sebelum pengukuran adalah kita mempersiapkan peralatan dan lembar pengamatan. Di mana lembar pengamatan ini nanti akan kita bahas di belakang saat belajar perhitungan work samplingnya ya. Nah, selesai dengan tahap sebelum pengukuran, kita masuk ke saat pengukuran. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita melakukan pengukuran atau sampling pendahuluan. Nah, pada pengukuran atau sampling pendahuluan ini, jumlah data awal minimal 30 data. Di mana 30 data ini syarat minimum dalam work sampling yang harus dipenuhi. Tidak boleh kurang dari 30. Setelah 30, nanti kita baru akan lakukan uji kecukupan data. Kalau ternyata datanya masih kurang, maka kita perlu tambahkan 30 data tersebut. Nah, 30 itu bukan satu kewajiban, tapi suatu minimal. Sehingga kalau mau langsung ambil 100, mau ambil 200, 1000, bebas. Tapi minimal 30. Langkah selanjutnya dalam pengukuran pendahuluan adalah menentukan waktu pengamatan. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan interval waktu pengamatan. Misalnya 5 menit, maka interval waktu pengamatannya itu akan setiap 5 menit. Nah, bagaimana menentukan 5 menit atau berapa? Itu disesuaikan biasanya dengan waktu siklus elemen kerja. Kalau misalnya waktu siklus elemen kerjanya kurang lebih sekitar 1 menitan untuk setiap jenis pekerjaan, ya jangan kasih interval waktu pengamatan 5 menit gitu. Karena berarti dalam 5 menit itu kan dia bisa melakukan banyak sekali pekerjaan. Ya, jadi biasanya menentukannya itu kita menyesuaikan kembali berapa waktu siklus elemen kerja yang ada. Kalau misalnya waktu siklusnya bervariatif, kita ambil kurang lebih tengah-tengahnya. Lalu yang kedua, kita menentukan jumlah total kunjungan per hari. Jadi dalam satu hari kira-kira kita mau berkunjung berapa kali. Misal, satu pekerja dia itu bekerja hanya 1 jam sehari. Kalau kita punya interval antar pengamatan itu 5 menit, maka kita punya 12 kali kesempatan untuk berkunjung. Tinggal kita kira-kira mau berkunjungnya berapa kali dari 12 itu dalam satu hari. Dan kita mau berapa hari pengamatan. Nah, waktu kunjungannya itu nanti akan secara acak dihitung. Tapi jumlah total kunjungan per harinya tetap kita tentukan terlebih dahulu. Misalnya, tadi kita punya 12 interval dalam satu hari, kita mau berkunjung dalam 6 interval dalam sehari. Maka dalam satu hari kita akan punya 6 data. Kalau kita mau ambil syarat minimal 30 data bahwa maka kita harus lakukan minimal 5 hari kunjungan. Supaya kita bisa dapat 5 kali 6, 30 data. Nah, dalam sehari, sebaiknya pengamatannya itu kurang dari setengah jumlah interval supaya lebih acak. Maka kalau kita mau ambil data yang banyak, sebaiknya kita tambah hari pengamatannya. Tapi dalam satu hari sebaiknya, supaya samplingnya lebih bagus, itu jumlah pengamatannya kurang atau sama dengan setengah dari jumlah interval. Jadi kalau tadi
jumlah intervalnya dalam satu hari 12, sebaiknya dalam sehari kita tidak melakukan lebih dari 6 kali pengamatan. Kalau kita butuh data lagi, kita ambil di hari-hari berikutnya. Nah, berikut ini supaya lebih kebayang, saya akan contohkan bagaimana menentukan waktu pengamatan. Misalnya tadi interval waktu pengamatan ditentukan 5 menit. Jika satu hari kerja, pekerja tersebut punya 7 jam kerja, maka jumlah maksimal kunjungan per hari adalah 84 kali, di mana perhitungannya dapat dilihat seperti pada kanan atas ini ya. Jumlah interval sama dengan 7 jam dikali 60 menit dibagi 5 menit. Maka dalam satu hari kita punya 84 interval pengamatan. Sesuai prinsip yang sebelumnya saya jabarkan, maka dalam sehari sebaiknya kita tidak lakukan pengamatan lebih dari 42 kali. Kalau kita butuh lebih dari itu, kita amati lagi di hari-hari berikutnya. Misalnya, dalam satu hari dilakukan 36 kali pengamatan. Sudah memenuhi syarat ya, di bawah 42. Maka 36 kali itu kita lakukan kapan aja sih? Nah, kita nggak boleh nentuin sendiri ya. Saya mau jam 9 sekali, saya mau jam 9 lebih 5 sekali, saya mau jam 9 lebih 10 sekali, itu nggak boleh. Kita harus gunakan bilangan acak. Kita harus cari berarti 36 pasangan angka untuk kapan saja pekerja akan diamati. Bagaimana caranya? Angka bisa kita dapatkan dari tabel bilangan random yang ada di buku-buku statistik biasanya, begitu juga di buku referensi statistik kita yaitu Montgomery, itu juga ada. Atau kita gunakan sumber bilangan acak yang lain. Paling gampang pakai Excel, pakai range between, ya. Pakai formula range between untuk bisa menghasilkan bilangan random dari rentang tertentu. Nah, singkat cerita dihasilkanlah 36 pasang angka, di mana setiap pasang itu 2 digit. Nah, kenapa 2 digit? Karena kita lihat bahwa jumlah intervalnya pun 2 digit. Kalau jumlah intervalnya 3 digit, maka kita harus cari pasangan angkanya itu dalam format 3 digit. Jadi disesuaikan dengan jumlah intervalnya. Setelah dapat 36 pasang angka, maka kita hitung jadinya kapan saja kunjungan harus dilakukan. Misalnya jam kerjanya adalah jam 8 sampai jam 4 sore. Itu 8 jam ya. Lalu dia punya waktu istirahat jam 12 sampai jam 1. Waktu istirahat jangan dihitung ya tentunya, nanti kita skip dari 7 jam kerja tersebut. Maka kalau kita dapat pasangan angka 39, cara menghitungnya adalah jam 8 pagi ditambah 39 dikali 5 menit, yaitu jam 11.15. Maka nanti jam 11.15 kita harus datang dan kita harus melakukan pengamatan apa yang sedang dikerjakan oleh orang tersebut. Lalu nanti kita turus, misalnya jam 11.15 dia sedang melakukan penulisan surat, maka nanti dia elemen kerja menulis surat kita turus. Lalu nanti misalnya 78, yaitu 8, jam 8 ditambah 78 kali 5 menit. Nah, karena interval ke 78 itu sudah lewat jam istirahat, ingat kita harus skip jam istirahatnya, maka tadi keluarnya 14.30 ditambah 1 jam off dari jam 12 sampai jam 1. Jadi keluarnya adalah jam 15.30. Kita juga harus lakukan sampling lagi. Dan kita turus lagi, dia lagi melakukan elemen kerja yang mana, nanti kita turus. Untuk setiap pasang angka kita hitung ya, sehingga kita tahu jam berapa saja kita harus ada di sana dan kita menghitung sedang apa dia. Ini contohnya ketika kita gunakan tabel bilangan random dari buku statistik. Kalau 2 digit, kita ambil 2 di paling pinggirnya gitu ya, dan seterusnya. Kalau 3 digit, kita geser jadi 3, 6, 5, 4, 6, 1, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat data dari pengukuran pendahuluan, kalau tadi menentukan mau ngambil 30 data, maka setelah kita dapat 30 data, kita lakukan pengujian kecukupan data dengan formula sebagai berikut, di mana N sama dengan nilai Z alfa per 2 berdasarkan tingkat
ketelitian dan keyakinan tertentu, dikuadratkan. Nilai Z-nya itu bisa kita peroleh, ini sudah saya kasih ya, kalau confidence levelnya 99,5%, maka nilai Z-nya berapa? Kalau 99%, maka nilai Z-nya berapa? Kalau 95%, nilai Z-nya berapa? Kita tinggal ambil nilai Z-nya, lalu kita kuadratkan, dikalikan 1 min P, di mana P-nya itu merupakan rata-rata proporsi kegiatan produktif. Jadi nanti ketika kita sampling, mungkin aja ada pekerjaan yang produktif sesuai dengan elemen kerjanya. Mungkin aja waktu kita sampling juga dia sedang melakukan kegiatan yang tidak produktif. Misalnya sedang ke toilet misalnya, atau sedang ngobrol dengan teman-temannya, atau sedang minum atau nyemil. Nah, itu merupakan contoh kegiatan tidak produktif. Maka kita dapat rata-rata proporsi kegiatan produktif. Ini kita hitung 1 min P per P, di mana P-nya sama ya, rata-rata proporsi kegiatan produktif, dikali dengan A kuadrat. Di mana A kuadratnya ini merupakan tingkat ketelitian. Kalau kita gunakan tingkat ketelitiannya itu 0,01, maka di sini 0,01 kuadrat, dan seterusnya. Nah, maka kita akan dapat berapa N-nya. Kalau N-nya itu sudah lebih kecil daripada data yang kita peroleh, maka kita bisa berhenti. Berarti data kita sudah cukup. Tapi kalau ternyata N besar kita itu lebih besar daripada jumlah data yang kita ambil, maka kita harus ambil lagi datanya. Maka tadi langkah yang pertama adalah sampling pendahuluan disebutnya. Karena ada kemungkinan kita perlu sampling ulang. Selanjutnya, ketika kita sudah mengambil data kita sudah cukup, langkah yang ketiga adalah melakukan perhitungan waktu baku dan beban kerja berdasarkan data yang kita peroleh. Sudah ada tabelnya. Nah, tabel ini juga perlu disiapkan nanti di tahap persiapan, di mana kita melakukan listing pekerjaan produktifnya apa saja. Ingat tadi syaratnya ya, pekerjaan produktifnya harus dibagi berdasarkan elemen kerja tertentu, harus dipastikan bahwa mutually exclusive dan collectively exhaustive. Misalnya ini adalah sebuah pekerjaan dari, kita anggaplah sekretaris, bahwa ada pekerjaan mengetik, menelpon, memeriksa arsip, dan lain-lain. Lalu yang harus kita hitung itu ada jumlah tali pengamatan. Jadi selama pengamatan yang kita lakukan, berapa kali dia mengetik, berapa kali dia menelepon, kita list untuk setiap pekerjaan. Baik itu pekerjaan yang produktif dan juga yang non-produktif tetap kita hitung ya, jumlah talinya. Lalu selanjutnya yang B, kita menentukan output identification units-nya. Jadi kita hitung selama interval pengamatan kita, itu dia berapa kali mengetik. Selama interval pengamatan kita itu berapa kali menelepon. Jadi kalau misalnya waktu pengamatan kita adalah 3 hari kerja, maka selama 3 hari kerja itu berapa kali mengetik, berapa kali menelepon, dan seterusnya, itu kita tulis berapa output identification units-nya. Lalu di bagian C, itu kita tulis jenisnya. Jadi misalnya kalau pekerjaan mengetik, itu OIU-nya berkas. Maka di bagian B ini kita hitung berapa berkas yang sudah berhasil diketik selama 3 hari tadi, kalau kita pengamatannya 3 hari. Lalu kalau menelpon, misalnya berapa orang yang ditelepon, jadi tergantung ya, setiap pekerjaan relatif punya jenis OIU yang berbeda-beda. Untuk pekerjaan yang sama pun bisa jadi beda OIU-nya, tergantung si pengamat ini akan mengukur OIU-nya itu berdasarkan apa. Selanjutnya kita menghitung yang D, yaitu berapa waktu pekerjaan untuk setiap elemen kerja. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dihitung terlebih dahulu sebelum kita bisa menghitung yang D.
Yang pertama, kita menghitung proporsi kegiatan produktif. Ini sebenarnya kita sudah hitung saat melakukan uji kecukupan data. Namun ketika kita sudah ambil data ulang, data tambahan, kita perlu hitung ulang P-nya dengan data yang lengkap. Dimana cara menghitungnya adalah kita menghitung tally pekerjaan produktif dibagi dengan total tally. Setelah mendapatkan P, kita menghitung waktu produktif. Nah, waktu produktif itu didapatkan dengan menghitung berapa waktu pengamatan total. Jadi kalau tadi 3 hari, 8 jam kerja per hari, maka kita waktu pengamatannya 3 dikali 8 jam per hari. Lalu dikali dengan berapa proporsi kegiatan produktif. Proporsi kegiatan produktif ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, setelah dapat proporsi, setelah dapat waktu produktif, kita menghitung PN. Di mana PN ini merupakan jumlah tally elemen pekerjaan ke N dibagi jumlah total tally kegiatan produktif saja ya. Jadi bukan total tally keseluruhan, tapi total tally kegiatan produktif saja. Kenapa kita butuh PN? Kita butuh PN untuk menghitung MN, di mana MN ini adalah waktu pekerjaan untuk suatu elemen kerja tertentu, di mana MN merupakan perkalian dari PN dikalikan dengan waktu produktif. Waktu produktif didapatkan dari hitungan sebelumnya. PN juga didapatkan dari hitungan sebelumnya. Nah, barulah kita bisa dapat waktu pekerjaan dari setiap elemen pekerjaan yang ada. Selanjutnya, kita menghitung bagian E. Kalau kita di bagian D sudah menghitung kira-kira berapa waktu pekerja yang dibutuhkan untuk mengetik selama pengamatan, selama waktu kita mengamati. Sedangkan WS per unit itu merupakan waktu siklus untuk per unit pekerjaan. Nah, bagaimana menghitungnya? Waktu siklus N, waktu siklus pekerjaan ke N didapatkan dari membagi MN dengan jumlah OIU yang didapatkan pada bagian B. Nanti kita akan dapat jadinya kita membagi D per B sehingga dapat berapa waktu siklus yang diperlukan untuk setiap unit OIU yang dikerjakan. Sudah dapat E untuk masing-masing elemen pekerjaan, kita masuk ke F. F ini kita berikan penyesuaian untuk masing-masing elemen kerja. Besarnya penyesuaian untuk setiap elemen kerja bisa jadi berbeda-beda, tergantung pada adjustment yang kalian lakukan. Adjustmentnya seperti apa? Secara detail sudah dijelaskan metode dan caranya pada stopwatch time study di pertemuan sebelum UTS. Selanjutnya kita hitung poin G, yaitu waktu normal per unit. Setelah kita dapat waktu siklus per unit, kita dapat besarnya penyesuaian, kita tinggal mengalihkan waktu siklus untuk elemen kerja N dikali dengan P, di mana P merupakan faktor penyesuaian. Dapatlah kita waktu normal untuk pekerjaan ke N. Setelah dapat waktu normal, jangan lupa untuk kita tambahkan kelonggaran, di mana kelonggaran ini besarnya itu menyesuaikan dan dapat berbeda-beda untuk setiap elemen kerja. Bagaimana menentukan kelonggaran sudah juga dibahas pada saat stopwatch time study. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung waktu baku per output identification unit dengan cara mengalihkan waktu normal untuk pekerjaan ke N dengan 1 plus L, di mana L besarnya ini merupakan faktor kelonggaran. Setelah dapat waktu baku per unit, maka kita bisa hitung juga waktu baku total untuk tiap elemen pekerjaan dengan cara mengalihkan waktu baku per unit dikalikan dengan jumlah OIU elemen ke N, yaitu pada poin B. Dapatlah kita waktu baku total untuk setiap elemen kerja. Lalu selanjutnya, di luar tabel,
kita bisa menghitung waktu baku total untuk seluruh elemen pekerjaan. Waktu baku total untuk pekerjaan tersebut itu merupakan total dari waktu baku total dari setiap elemen kerja. Lalu kita juga bisa hitung kira-kira beban kerjanya tuh seperti apa dengan cara membagi W beta yang didapatkan dari poin K dengan waktu pengamatan. Kita akan dapat nanti beban kerjanya itu 100% atau kurang dari 100%. Kalau kurang dari 100% berarti banyak aktivitas yang tidak produktif yang dilakukan. Sebenarnya dia itu underutilized. Ya. Masih banyak kegiatan non-produktif yang dilakukan terkait dengan pekerjaannya. Nah, dalam perhitungan waktu baku yang tadi sudah kita bahas, ingat-ingat kembali bahwa ada 3 faktor perhitungan kelonggaran. Kita juga bisa gunakan tabel bantuan yang sudah diajarkan pada saat stopwatch times tadi untuk menentukan besarnya kelonggaran. Tapi ada kemungkinan juga kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek subjektif di luar tabel tersebut untuk mempertimbangkan 3 syarat ini, yaitu kelonggaran untuk kelelahan, kebutuhan pribadi, dan unavoidable delay atau hal-hal tidak terhindarkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kelonggaran bahwa kegiatan kelonggaran tidak selalu tampak dalam sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Jadi, misalnya kelonggaran ketika penjahit itu perlu untuk mengambil benang atau benang yang kusut perlu diluruskan. Nah, itu tidak kelihatan seperti elemen gerakan yang berdiri sendiri, tapi menyatu dengan elemen lainnya. Tapi beberapa kali dilakukan, ya berarti harus kita pertimbangkan sebagai kelonggaran yang tidak terhindarkan. Ya, seperti benang kusut tadi. Lalu yang kedua, operator harus melakukannya secara wajar. Dalam arti, jangan sampai kita memberikan kelonggaran besar, karena dia itu kebanyakan ngobrol. Ya. Atau enggak, karena kita mengamati saat operatornya itu sedang sakit, maka seolah-olah kelonggaran untuk kebutuhan pribadinya itu besar sekali. Padahal dia sedang berada dalam keadaan yang tidak wajar. Maka dua hal ini yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kelonggaran. Berikut ini saya berikan contoh kasus untuk mempermudah kita membayangkan. Diketahui seorang pekerja, di mana ceritanya ini adalah seorang sekretaris mempunyai uraian pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, melayani tamu. Yang kedua, menerima telepon. Yang ketiga, membuat surat. Yang keempat, membereskan arsip. Dan yang kelima, memeriksa dokumen. Nah, 5 elemen kerja ini merupakan elemen kerja produktif yang merupakan tanggung jawab dari sekretaris tersebut. Pengamatan dilakukan selama 5 hari. Dan setiap hari dilakukan pengamatan sebanyak 30 kali. Hasil dari pengamatan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ceritanya sudah dilakukan pengamatan, dapatlah datanya seperti ini ya. Selama 5 hari. Selama 5 hari kerja, itu didapatkan hari pertama sekian, hari kedua sekian. Ini masing-masing talinya ya, jadi pada hari pertama, dalam 10 kali pengamatan sedang dilakukan melayani tamu, lalu dalam 6 kali pengamatan, sekretaris sedang menerima telepon, dalam 2 kali pengamatan, sedang membuat surat, dan seterusnya. Ada juga kegiatan non-produktif yang sedang dilakukan ketika diamati, yaitu mengobrol dan melamun. Ya, sudah didapatkan juga output identification unitnya. Selama 5 hari kerja ini berapa output yang dihasilkan untuk setiap elemen pekerjaan. Lalu P dan L-nya juga sudah ditentukan. Sudah diketahui juga bahwa tingkat ketelitian 10%, tingkat kepercayaan 95%. Dalam 1 hari kerja terdapat 8 jam kerja dan istirahat 1 jam. Interval pengamatan 5 menit. Silakan hitung waktu baku untuk masing-masing elemen pekerjaan dan hitunglah beban kerjanya. Kalau kalian memungkinkan, silakan coba hitung sendiri dulu ya, baru kita lihat pembahasannya.
Jadi boleh di-pause dulu videonya, coba kerjakan, nanti cocokkan dengan hasilnya. Nah, maka solusinya kita coba hitung dulu P-nya, proporsi kegiatan produktifnya. Untuk setiap hari kita lihat bahwa terdapat kegiatan produktif dan non-produktif. Lalu jadinya kita dapat berapa proporsi kegiatan produktif setiap hari. Lalu kita jadi bisa dapat proporsi kegiatan produktif total dengan cara menjumlahkan P proporsi kegiatan produktif untuk setiap hari dibagi dengan K, yaitu jumlah hari pengamatan. Maka didapat proporsi kegiatan produktifnya adalah 86%. Dan kita juga ketahui bahwa jumlah pengamatan adalah 30 dikali 5 hari kerja. Maka didapatkan 150 data. Dari data-data tersebut kita bisa menghitung berapa N-nya. Nilai Z-nya diketahui 1,96 atau 2 dikuadratkan. Lalu dikalikan 1 min P 0,86 per P dikali 0,1 kuadrat. Didapatkanlah 65,11 sebagai N besar. Karena data yang diambil 150 data, maka sudah dipastikan bahwa datanya cukup. Kita nggak perlu ambil data ulang. Kita hitung waktu pengamatan adalah 7 jam kerja dikali 5 hari dikali 60 menit, yaitu 2100 menit. Selanjutnya kita hitung waktu baku. Kita hitung total tally untuk setiap pekerjaan. Lalu total tally juga untuk pekerjaan produktif. Lalu kita masukkan nilai OIU setiap pekerjaan dan juga jenisnya. Lalu kita menghitung waktu pekerjaan 560, 504 dan seterusnya. Lalu ini 1806 merupakan total waktu produktif. Lalu kita bisa hitung waktu siklus per unit. Oke, maka kita bisa hitung penyesuaian, kelonggaran, dan dapatlah waktu bakunya. Ini waktu baku per unit untuk setiap elemen kerja. Ini waktu baku total untuk setiap elemen kerja. Didapatkanlah bahwa dari waktu pengamatan 2100 menit, ternyata dia menggunakan waktunya 2030,21 untuk bekerja. Maka bisa dikatakan bahwa beban kerjanya ini 96,7%. Dalam arti, dari 100% waktu yang harusnya digunakan untuk bekerja, terdapat sebagian kecil proporsi yang dia lakukan untuk kegiatan yang tidak produktif. Jadi kurang lebih seperti ini ya, bagaimana cara kita melakukan work sampling. Dengan demikian, berakhir pula pembahasan kita mengenai work sampling. Semoga dapat dipahami. Sampai bertemu. Terima kasih.